Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas segala karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan bagi kita semua untuk kembali belajar tentang parenting, suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk menjadi modal bagi kita dalam mendidik dan mentarbiyah anak-anak kita ataupun anak-anak didik kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali pelajaran kita di antara karakter atau sifat pendidik yang sukses, sifat pendidik yang berhasil adalah al-qalbu ar-rahim, yaitu yang berhati penyayang. Pendidik tentu tidak menginginkan sesuatu serta-merta kemudian mewajibkannya dengan tekanan-tekanan, kekerasan, atau mengharapkannya berlebihan ya kepada anak didiknya atau kepada anak-anaknya. Tapi justru dia harus punya langkah-langkah. Demikian pula punya tujuan jangka pendeknya dan jangka panjangnya, sehingga hal ini menjadikan dia tidak terburu-buru melahirkan tentunya sikap rahim atau penyayang ya, karena tidak menginginkan seorang untuk instan berubah secara totalitas serta merta ya, tetapi ada proses yang harus dilakukan. Begitulah karakter pendidik yang sukses, pendidik yang berhasil. Maka dia berhati penyayang, ya. Karena apa? Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada dua hidayah, hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah taufik yaitu kemudahan seorang untuk melakukan ketaatan, untuk berubah kepada amalan takwa, menjalani ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dibutuhkan hidayah taufik. Kita hanya bisa mampu memberikan hidayah irsyad wal bayan, yaitu penjelasan, keterangan ya, menyebutkan dalil ataupun sisi hujahnya. Itulah tugas kita. Adapun merubah seorang menjadi baik atau tidak, menjadi soleh atau tidak, itu semua adalah perkaranya hak Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidik ya harus punya keyakinan seperti ini. Dia hanya berusaha. Sebab itu menjadikan dia akhirnya penyayang ya. Karena dia bukan penentu. Dia bukan yang pasti harus menentukan hasil, tetapi dia hanya berusaha dan berusaha. Maka dari sinilah timbul perasaan dan sikap karakter penyayang ya, agar perubahan itu dihasilkan dengan baik, dengan cara yang baik, dengan waktu yang juga sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian kita yakini tetap kembalinya kepada biyadillah ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menentukan. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal pamannya Abu Thalib dalam kondisi kafir. Maka kemudian Nabi diingatkan dengan turunnya ayat Allah SWT, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah SWT, sesungguhnya engkau wahai Nabi
La tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk pada tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang dicintai sekalipun, dari orang yang kau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi urusan hidayah, berubahnya seorang, sukses tidaknya dari apa yang kita suguhkan dakwah dan pendidikan yang diberikan kepada mereka, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hanya membantu dengan kasih sayang yang benar, ya. Maka dakwah, pendidikan dan juga tarbiyah secara umum adalah harus dengan kasih sayang, ya. Maka sifat pendidik yang sukses adalah yang berhati penyayang. Dalam kitab ini disebutkan satu hadis dari Sulaiman bin Malik bin Khuwairis radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu kami adalah para pemuda yang sebaya usianya. Fa aqamna indahu 20 lailah. Kami pun menetap di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menetap di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, selama 20 hari. Ya, atau 20 malam. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru teladan yang rahiman, penyayang, lagi rafiqa, lagi lemah lembut. Ya. Karakternya disebutkan oleh para sahabat muda ini mengatakan rahiman rafiqa, yaitu penyayang lagi berlemah lembut. Fadhanna anna qad istaqna ahlana, dan kami yakin bahwa kami ini sudah mulai rindu dengan keluarga kami. Setelah 20 malam lamanya kami bersama Rasulullah SAW belajar, ya. Fasa'alana amman tarakna min ahlina. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan dari keluarga kami. Fa akhbarnahu, kami pun menghabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqal, apa kata Nabi SAW? Irji'u bi ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Fa aqimu fihim, lalu tinggallah bersama mereka. Wa allimuhum wa barruhum, ya. Wa sallu kadza fi hini kadza, wa sallu kadza fi hini kadza, ya. Lalu ajarkanlah kepada mereka tentang ilmu, ya, agama din ini, ilmu din ini, wabaruh, dan berbaktilah kepada mereka, ya, dan sholatlah kalian pada waktu yang ini dan ini yang telah ditentukan, dan sholatlah kalian pada waktu ini dan ini, yakni yang telah ditentukan oleh syariat ini, ya. Ini laksanakan sholat dengan tata cara yang sebagaimana yang telah diajarkan Nabi SAW di waktu yang juga telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Lalu Nabi menambahkan, ya, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum. Apabila datang waktu salat, apabila tiba waktu salat, maka salah seorang di antara kalian hendaknya berazan, ya, mengumandangkan azan. Walyu'ammukum akbarukum, dan hendaknya, ya, untuk menjadi imam salah seorang di antara kalian yang paling senior atau paling tua usianya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang menjadi catatan dalam hadis ini justru di awal, ya. Maksudnya menjadi hujjah, syahid pada apa yang sedang kita bincangkan, apa yang sedang kita bahas dari karakter seorang pendidik yang sukses, yaitu berhati penyayang. Nabi disebutkan di sini oleh para pemuda ini dengan mengatakan kana rahiman rafiqa, yaitu berhati penyayang, dan yang kedua lemah lembut atau ramah tamah, ya. Inilah karakter Rasul SAW yang menjadi teladan bagi kita sebagai pendidik. Sehingga lihat bagaimana para pemuda ini sampai, ya, betah sekali bersama Rasul SAW. Sampai tidak terasa, ya, 20 malam bersama Rasul SAW belajar. Dan tidaklah menjadikan mereka ingin pulang kecuali karena kerinduan mereka kepada keluarganya. Andaikan mungkin kalau mereka tidak rindu pada keluarganya,
mungkin ya betapa betahnya mereka belajar bersama Rasulullah SAW. Dan kerinduan itu pun timbul karena Rasul mengingatkan tentang keluarga mereka. Ya, Rasul menanyakan perihal mereka sehingga timbul kerinduan itu. Di sini ada dua hal ya yang kita lihat dalam hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW perhatian kepada para murid-muridnya ini, para sahabatnya ini, menanyakan perihal keluarganya yang ditinggalkannya, kondisinya bagaimana. Karena 20 hari adalah waktu yang lumayan lama ya. Jika misalkan tidak sempat memberikannya nafkah, ditinggalkan dan seterusnya, atau mungkin kalau mereka anak muda yang belum memberikan nafkah, akan tapi mungkin orang tuanya mungkin menanyakan, tidak seperti zaman sekarang ada WhatsApp, ada HP dan seterusnya, bisa saja dengan online tanya ya, atau menelponnya mudah. Tapi zaman dulu ya, jika sudah berpisah jauh ya, kerinduan sangat mungkin muncul lebih besar ketimbang zaman sekarang. Ya. Pun demikian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya langsung mengizinkan bagi mereka untuk kembali kepada keluarganya. Yang kedua, dari sisi bahwa apa yang dilakukan Rasul SAW sebagai pendidik di sini, mencontohkan kepada kita, ya, apa yang dilakukan oleh Rasul SAW kepada anak muridnya, ya, kepada para sahabat yang belajar kepadanya, dari perhatian, kemudian juga kasih sayang, sampai dibuktikan dengan pujian dari para sahabat tadi, kemudian keramah tamahan atau lemah lembut, sehingga menjadikan mereka beserta didik para sahabat yang dididik oleh Rasul SAW benar-benar menjadi sahabat yang betah dan senang bersama Rasul SAW. Inilah kiranya mungkin yang diteladani ya sebagai pendidik. Jangan sampai kita berhati keras, berhati kasar ya, sehingga anak-anak ingin lari dari kita, jauh dari kita, tidak ingin bahkan berkumpul bersama kita karena kerasnya pendidikan kita, kerasnya cara pengajaran kita. Demikianlah ya, Masya Allah, pelajaran yang berharga dari hadis ini. Dan tentu banyak lagi hikmah dan pelajaran yang lainnya. Kemudian Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli syajaratin samratun. Inna likulli syajaratin samratan ya. Sesungguhnya setiap pohon tentu memiliki buah. Wa samratul qalbi al-walad. Dan buahnya hati ini ya adalah anak ya. Innallaha la yarham man la yarham waladahu. Allah SWT tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi anaknya. Waladi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah illa rahim. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang, yang berhati penyayang ya. Qulna ya Rasulullah, maka kami bertanya, wahai Rasulullah, kulluna yarham, setiap kami tentu menyayangi wahai Rasulullah. Qal laisa rahmah an yarham ahadukum sahibahu. Bukanlah kasih sayang itu adalah seseorang menyayangi temannya, menyayangi saudaranya, menyayangi keluarganya. Fa innama rahmah an yarhaman nas. Tapi rahmah di sini yang disebut kasih sayang adalah ketika menyayangi manusia seluruhnya. Yakni maksudnya di sini berpenyayang, berhati penyayang meskipun kepada manusia secara umumnya. Kita melihat di sini bagaimana dalam redaksi atau hadis yang lainnya Rasulullah SAW di mana pernah menangisi jenazah Yahudi, bukan karena ya orang Yahudi kok ditangisi dalam arti kenapa orang kafir kok ditangisi. Ini bukan karena istilahnya sebagai iba, sebagai bentuk istilahnya dia meninggalkan kita, tidak. Tapi maksudnya di sini Nabi menangisi karena Nabi belum sempat mendakwainya. Betapa sikap kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya ini. Dia mati dalam kondisi murtad atau dalam kondisi dalam arti kafir, masih kafir, belum sempat didakwai oleh Nabi SAW. Ya, iba atau kasih sayang di sini karena
timbul semata-mata karena dia dalam kondisi kafir, belum sempat didakwai. Dia belum tersentuh dakwah sama sekali. Ibarat kata kita belum pernah mendidiknya, belum pernah mengajarkannya. Lalu dia menjadi orang yang nakal, anak yang nakal, ya, menjadi penjahat. Kita akan sedih kepada mereka yang, ya, bahkan mungkin kitalah yang mendidiknya, tapi kita tidak sukses dalam mendidiknya. Kita akan sedih melihat hasil-hasil yang buruk tadi. Meskipun hasil adalah di tangan Allah SWT, kita hanya menikmati proses. Kita hanya melakukan proses, ya. Tapi dengan hati yang penyayang ini, ya, dengan hati yang penyayang ini kita menjadikan, ya, bisa merangkul, ya, bahkan mungkin tidak pernah merendahkan orang-orang yang jahat sekalipun. Karena kita merahmati mereka belum mendapatkan hidayah. Menyayangi mereka karena belum pernah tersentuh dakwah. Andaikan mereka tersentuh dakwah, memahami apa yang kita pahami, meyakini apa yang kita yakini, tentu juga akan berubah dari keadaannya. Kita menangisi orang-orang yang masih berbuat syirik akbar. Miris dan tragis melihatnya. Betapa ironisnya. Padahal mereka hidup mungkin tetanggaan kita, ya, tetapi mereka belum mengenal Islam dengan baik, mengenal sunnah dengan baik, mengenal pendidikan yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang tadi, ya, sebagian ulama menyebutkannya hadis yang dhaif, ya. Sebagian ulama menyebutkannya hadis yang dhaif. Dalam hadis yang lainnya, dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, absara Nabi SAW imra'atan ma'aha sibyatani. Nabi SAW pernah melihat seorang wanita bersamanya dua anaknya. Qad hamilat ihdahuma wa hiya taqudul ukhra. Dengan menggendong salah satu anaknya dan menuntunnya salah satunya. Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walidatun hamilatun rahimat laula ma ya'tina ila azwajihinna la dakhala musalliyatuhunnal jannah. Para ibu yang hamil lagi penyayang kepada anak-anaknya. Para ibu yang hamil lagi penyayang kepada anak-anaknya. Andaikan bukan karena durhaka kepada suami-suaminya, niscaya mereka masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, dalam Mustadraknya, dan beliau mengatakan hadis ini sahihul isnad. Isnadnya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Namun sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis yang mu'dal, seperti A'mas, ya, Syu'bah bin A'mas. Dalam riwayat yang lainnya, ya, yang menguatkan kembali riwayat yang ini, ya, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna imra'atan atat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umamah pula, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'aha waladani, dan bersamanya dua orang anak. Fa'ataha salasata tamarat. Lalu Nabi SAW memberikan kepada wanita ini 3 butir kurma. Ya. Fa'ataha salasata tamarat. Fa'atat kulla wahidin minhuma tamrah. Lalu Nabi pun membaginya setiap anaknya satu kurma dan satu kurma. Summa inna hada sebya ini ya beki. Lalu kemudian salah satu dari anaknya ini ternyata menangis. Fasyaqaqatha. Lalu dia pun tentu merasa iba dan kasih sayang padanya. Fa'atat kulla wahidin minhuma nisf. Maka kemudian memberikannya kembali setiap dari salah satu anak itu setengah-setengah. Karena tadi ada 3 kurma, ya, dari Nabi SAW. Pertama dibagikan satu-satu, kemudian berikutnya ketika anaknya salah satu yang menangis, maka kemudian diparuh lagi setengah-setengah. Ya. Tinggal satu, maka tinggal setengah dan setengah. Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian Rasul mengatakan, walidatun hamilat rahimat bi auladihinna. Para ibu yang pernah mengandung, ya, yang penyayang pada anak-anaknya, laula ma yasna' bi azwajihinna,
kalau bukan karena yang telah diperbuatnya kepada istri-istri, kepada suami-suaminya, laula ma yasna'na bi azwajihinna, kalau bukan karena apa yang pernah diperbuatnya kepada suami-suaminya, yakni dari perbuatan durhaka, dakhala musalliyatuhunna al-jannah, niscaya orang-orang yang sholat di antara mereka akan masuk surga. Yani orang-orang yang rajin sholat di antara mereka akan masuk surga. Andaikan karena bukan dosa durhaka kepada suami-suaminya, ya. Masih dalam hadis riwayat Hakim dalam Mustadraknya, ya. Maka masalah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis dua ini tadi dari Abu Umamah, ya, menguatkan kepada kita bahwa seorang pendidik, orang tua, ya, harus berhati penyayang. Yang mereka menyebut, yang Nabi mengatakan dengan sebab kasih sayangnya harusnya masuk surga. Namun karena mungkin dosa kedurhakaannya kepada suaminya, ya, bisa terpending terlebih dahulu, diazab di neraka, ya, karena tentunya perbuatan durhaka kepada suami itu adalah dosa besar, ya, di antara dosa-dosa besar. Seperti yang sering kita sebutkan dalam hadis-hadis tentang ketaatan pada suami. Demikian pula hadis-hadis yang lainnya, ya, yang berkaitan dengan hak-hak suami. Maka seorang pendidik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia harus menjadi orang yang berhati penyayang akan tumbuh nanti generasi yang baik dari hasil didikannya, ya, yang berpengerangai dan berakhlak, berkarakter penyayang pula, bukan kasar, bengis, ya, lagi kejam, ya. Apalagi seolah-olah tidak pernah diajarkan penyayang kepada hewan, menyayangi tumbuhan. Ini akan menjadi anak-anak yang kasar, ya, berperilaku kasar pada hewan, ya, kejam, sadis bahkan. Kan begitu miris kalau melihat yang seperti ini. Masih anak-anak tapi sudah membunuh. Masih anak-anak tapi sudah tega membunuh bahkan orang tuanya. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Laisa min ummati man la yajillu man lam yujilla kabirana wala yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan yang tidak mengenal hak orang yang alim, yakni tidak menghormati orang yang berilmu. Kata Nabi, laisa min ummati. Dalam redaksi lain dikatakan laisa min, bukan golonganku, kata Nabi, bukan golongan kami. Orang yang man lam yarham saghirana wala yuqir kabirana wala ya'lam li alimin haqqahu. Bukan golongan kami, kata kami Nabi SAW. Orang yang tidak menyayangi yang muda, menghormati yang tua, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu di tengah-tengah kami. Maka ini adalah satu ajaran yang diajarkan Nabi SAW yang sangat indah. Kepada yang tua adalah menghormati, kepada yang muda adalah menyayangi, dan kepada yang berilmu adalah kita menghormati. Ya. Karena bagaimanapun, ya, ada banyak orang yang melupakan hal ini, khususnya dalam hal menyayangi yang lebih muda, merasa lebih tinggi, lebih tua usianya, merasa lebih besar namanya, merasa. Nauzubillah, ya, sehingga akhirnya menjadikan sikap penyayangnya kepada yang lebih muda khususnya adalah hilang. Adapun kalau kita tegas kepada yang muda dalam arti sebagai pendidikan dan pengajaran, maka ini dibolehkan. Karena agar nanti tidak menjadi generasi yang manja, generasi yang, ya, cengeng, tapi generasi yang tangguh, tabah, sabar, kuat, dan siap menghadapi tantangan zaman. Ini yang diharapkan. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, dari Harithah bin Wahab al-Khuzai, dia berkata bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirkum bi ahlil jannah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang siapakah penduduk surga itu? "Kullu dha'ifin mutadha'ifin au lau aqsama 'ala Allah la abarra." Kata Nabi SAW, yaitu setiap orang yang lemah, lagi rendah hati, yang bila bersumpah atas nama Allah niscaya akan dikabulkan, niscaya akan terbukti, ya. Lau aqsama 'ala Allah la abarra, kalau dia bersumpah dia Allah atau demi Allah, ya, pasti akan terbalaskan,
maka doanya akan mustajab. Ya. Betapa banyak orang-orang yang seperti ini mungkin justru kita lemahkan, kita rendahkan. Kita anggap sepele. Justru mereka lah yang mungkin mustajab doanya. Sekali bersumpah dalam berdoanya, niscaya akan bangkrut urusanmu, niscaya akan gagal, hancur. Nah, banyak sekali orang yang terkena doanya, orang-orang yang lemah seperti ini. Karena diremehkan, ya. Karena kita meremehkan sikap kita. Padahal harusnya kita menyayangi orang yang lemah. Menyayangi orang-orang yang masih muda, orang anak kecil dan seterusnya. Kemudian Nabi juga mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah ku kabarkan pada kalian siapakah penghuni neraka? Kullu utulin jawadin mustakbir, yaitu setiap orang yang kasar, congkak, lagi sombong. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan di dalam mendidik, ya, bukan semata-mata hanya masalah kiat tata cara, bukan soal masalah strategi saja, tetapi adalah bagaimana mendidik dari hati. Jika bertutur kata, berucap, mungkin bisa dipoles, bisa diperindah, dipercantik, tetapi jika tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, tentu akan tidak sama, ya. Maka orang yang berkata memang keluar dari hatinya, sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, maka akan lebih nyaman dan indah untuk didengarkan. Dan lebih mengena, lebih berpengaruh, seakan-akan mengandung ruh dalam ucapannya, mengandung sihir, ya, sehingga bisa mempengaruhi seorang lain. Inna fil bayani la sihra. Nabi pernah mengatakan sesungguhnya dalam penjelasan yang baik ada sihirnya, ada pengaruhnya. Jika kita bisa mendidik, ya, berucap, mengajar, mentalkin dari hati kita langsung, ditambah dengan memolesnya dengan kata-kata yang indah, tentu hasilnya lebih baik. Demikian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Parenting Sunnah TV, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa ala. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan bahwa sifat karakter pendidik yang sukses adalah berhati penyayang. Wallahu taala wa a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.